Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat saudara yang kekasih yang ada di rumah. Pada sore menjelang malam hari ini kita akan beribadah dalam kebaktian doa penyembahan. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan lagu pertama, Yesus tolongku untuk mengasihimu. Haleluya. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, pusatkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu, sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus tolongku untuk mengasihimu. Yesus tolongku. Kita bangkit berdiri. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu, sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus tolongku untuk mengasihimu. Sekali lagi, Yesus tolongku. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu, sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus tolongku untuk mengasihi, sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus tolongku untuk mengasihimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah melihat betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Engkau nyatakan di saat kami bobrok, di saat kami tidak ada pengharapan, namun Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk kami bisa mengasihi Engkau dengan derajat yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, tolong anak-anak-Mu, supaya kami boleh melakukan pelayanan dan ibadah kami dengan sebaik-baiknya untuk menyatakan bagaimana kami mengasihi Engkau, sebagaimana Engkau mengasihi kami dengan sangat besar.
biarlah kami juga boleh membalas kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Maka kami akan usirkan pekerjaannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus mengurapi kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pelayan. Layakkan kami ada hadir di hadapan-Mu Tuhan dan di hadapan jemaat, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat, berdampak besar dalam kehidupan jemaat, mengubahkan kami untuk menjadi semakin serupa dengan wujud-Mu Tuhan. Dan jemaat semua urapi supaya apa yang kami alami bukan ibadah manusia, tapi ibadah yang dikerjakan dengan kekuatan Roh Kudus, membawa kami semakin hari semakin tinggi tingkat rohani kami. Terima kasih Tuhan, berkarya di tengah-tengah kami, hadir dalam ibadah kami ini Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan langsung memulaikan lagu pertama, ya. Ku membawa bejanaku untuk diisi oleh Tuhan, ya. Biar kita masing-masing membawa bejana tanah liat kita, ya. Ku membawa bejanaku dari tanah liat tak berharga, untuk kau isi dengan harta indah dan mulia. Sebab tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanyalah dari-Mu. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Ayat yang kedua, ku membawa bejanaku yang hina dan tak berarti. Isilah dengan firman dan Roh Suci yang melimpah. Sebab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Derita Engkau ganti, hidup kekal abadi. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Ayat yang ketiga, sekalipun bejanaku diserahkan
kepada maut, agar kau lebih nyata dalam hidupku yang fana, mengalami keubahan jadi sama mulia, dengan isi yang terkandung yakni harta mulia. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit, walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Haleluya. Ya, kita akan lanjut pada lagu yang berikut. Engkaulah segalanya. Haleluya. Biarlah kita boleh mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, ya. Puji Tuhan. Datang padamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Tuhan. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Sekali lagi. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Dari atas, datang padamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa hatiku hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Sekali lagi. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa hatiku hanya padamu Yesus.
ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya. Sekali lagi. Ku sembah Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau selalu di hidupku. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku cinta Kau lebih. Ku cinta Kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Sekali lagi. Haleluya. Engkaulah segalanya bagiku. Haleluya. Sebagai lagu terakhir, kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut firman Allah. Kita akan menyanyikan Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta, haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, amin. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, haleluya.
terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara kasih, kita akan nyanyikan dari atas, tetapi biar ini kita merenungkan, apa betul kita tetap cinta, apa betul kita tetap setia, atau kita mulai berkurang kadar cinta kita, berkurang kesetiaan kita. Tapi biar malam hari ini, seandainya kita menyadari saya mulai kurang Tuhan, kita mau kembali. Tuhan katakan, Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayo kembali, lakukan lagi apa yang pernah Engkau lakukan. Kita mau mencintai Tuhan. Kita nyanyikan dari atas. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Kau telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kor terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap setia, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini pengakuan kami lewat lagu pujian ini boleh menjadi dasar Engkau menguatkan kami. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami tahu kami jauh dari sempurna,
Tapi kami rindu Tuhan, dalam kelemahan kami, Engkaulah kuat kami. Mampukan kami, kuatkan kami. Supaya dalam ibadah-ibadah kami, dalam hidup kami, 24 jam hidup kami adalah waktu atau kesempatan membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau dan kami mau setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah mengasihi kami dan Engkau sangat setia. Engkau tidak mungkin menyangkali kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini saat kami mau mendengar firman-Mu, sebelum kami datang dalam doa penyembahan, kuasa kegelapan mau mengganggu. Oleh sebab itu layakkan kami panggil nama-Mu untuk mengusir kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usirkan, kami patahkan pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus Daris berkuasa. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian. Urapi hamba-Mu, urapi setiap sarana, urapi setiap pelayan, urapi setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Sehingga dalam segala kekurangan, kelemahan kami melihat bagaimana kuasa yang tidak terbatas bekerja mengubahkan kami. Intervensi kami dalam setiap persoalan kami Tuhan. Jika kami melihat bagaimana pembelaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sekali lagi melihat apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17, malam hari ini kita akan baca satu ayat yang ke-13. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-13. Saya menunggu semua temukan dalam Alkitab masing-masing, supaya kita boleh mulai dari awal kita membaca, supaya dalam segala ketidakmengertian kita melihat bagaimana Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada kita ya. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya, jadi Tuhan katakan kepada Abram yang menjadi Abraham bahwa orang yang lahir di rumahmu, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dan yang telah dibeli dengan uangmu, ya, itu harus disunat. Sehingga Tuhan katakan, dalam dagingmu perjanjianku akan menjadi perjanjian yang kekal. Jadi daging kita, hidup kita itu menjadi media Tuhan menuliskan perjanjian. Nah, kita lihat saudara, kalau kepada Abraham, tidak heran sebab Abraham orang yang baik. Pada akhirnya dia dijuluki sebagai bapa orang beriman. Tetapi bagaimana dengan orang asing? Dengan orang yang tidak ada kaitan apa-apa dengan Abraham, tetapi kemudian disunat. Alkitab mengatakan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan juga menjanjikan kepada setiap orang yang disunat. Nah, oleh sebab itu kita lihat apa yang ada di sini, yaitu bagaimana kemurahan Tuhan itu besar sekali. Sangat besar kemurahan Tuhan. Orang-orang yang tidak ada kaitan apa-apa. Dalam kitab Ibrani pasal yang satu Petrus pasal yang kedua dikatakan, kamu orang yang tadinya tidak dikasihani, sekarang menjadi orang yang dikasihani. Dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang-orang non-Ibrani, kita orang kafir di mata orang-orang Ibrani. Biarlah Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Efesus, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Nah, untuk itu saya akan membawa dalam kitab 2 Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Jangan pernah kita melupakan. Ya, kepada jemaat di Korintus dia katakan, jangan pernah engkau lupa. Ingat bagaimana keadaanmu dulu. Bagaimana engkau masyarakat kelas bawah. Enggak banyak yang pinter, enggak banyak yang kaya, enggak banyak yang hebat. Tetapi justru Tuhan pungut. Ya, kalau saya bilang pilih kebagusan, Tuhan pungut
Ya, Tuhan pungut orang-orang yang tidak berkualitas ini. Justru untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, apakah itu bukan suatu kemurahan? Nah, oleh sebab itu, ayo selalu kita jangan pernah melupakan, tapi taruh dalam ingatan kita bahwa kemurahan Tuhan itu sesuatu yang mengubah arah hidup kita. Mengubah orang yang tidak berkualitas dibuat menjadi orang yang mulia. Tolong baca pada ayat yang ke-11. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Itu yang membuat kita tidak pernah bersungut-sungut dengan apapun yang kita sedang jalani dalam hidup ini. Mungkin ada yang mengalami sakit, mungkin ada yang mengalami kelemahan, mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dunia sedang melesu dalam ekonomi mereka. Terdampak juga anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Kita kena dampaknya. Tetapi perhatikan, kalau kita menyadari bahwa kita ada karena kemurahan Tuhan, semua itu tidak membuat kita bersungut-sungut, kita berkeluh kesah, tidak. Ya, Alkitab mengatakan kemurahan Tuhan itu lebih dari apapun juga. Kepada Paulus, ya, Tuhan katakan justru dalam keadaan itu kemurahanku, karuniaku, kasih karuniaku turun sempurna atas engkau. Begitu Paulus itu sadar, dia katakan semuanya itu tidak membuat aku berkeluh kesah. Paulus tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia, tapi dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia katakan aku enak, kamu menikmati. Ya, tolong baca pada ayat yang ke-11 ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kali ini kepada jemaat di Efesus. Dia katakan apa? Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, itu keadaan kita, tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan katakan, dalam dagingmu perjanjianku akan menjadi perjanjian yang kekal. Dahulu kita orang asing. Ya. Alkitab mengatakan tidak ada bagian dalam perjanjian itu, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, ini yang harus kita pegang, oleh darah Kristus. Sebab darah Kristus itu adalah darah ya yang mengalirkan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu menjadi pintu masuk kita dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada ayat 18 dan 19 kita baca ya. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi perhatikan, kita ini dahulunya orang dunia, orang asing ya. Tetapi bagi dunia kita bukan orang asing. Bagi keluarga Allah, bagi umat Allah kita orang asing. Tapi Alkitab mengatakan oleh darah Kristus kita yang orang asing bagi dunia menjadi tidak asing lagi. Kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, kalau kita menjadi orang yang tidak asing bagi keluarga Allah, kita juga harus berlaku sebaliknya. Kita harus menjadi asing bagi dunia. Kita harus menjadi orang-orang asing bagi dunia. Kita ini para musafir. Kita hanya sekedar melewati. Sebab tujuan kita, Alkitab mengatakan kedua belah pihak kita sedang menuju kepada Bapa. Ada jalan masuk kepada Bapa. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan orang Yahudi yang melihat kita sebagai orang yang tak bersunat, bukan berkewargaan Israel, tidak ada bagian apa-apa. Tapi darah Kristus membuat kita menjadi kawan sewarga. Ya, Paulus katakan kepada jemaat di Filipi,
bahwa kewargaan kita ada dalam kerajaan surga. Walaupun kita sedang berjalan di dunia, kita menjadi orang asing bagi dunia, tapi kita menjadi warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, tentu ada hak dan ada kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, kita punya hak untuk hidup, hak untuk mencari nafkah, hak untuk beragama, hak untuk menjalankan ibadah. Tapi kita juga punya kewajiban. Demikian juga dengan warga kerajaan Allah. Kita anggota keluarga Allah. Kita mendapat hak untuk pemeliharaan, hak untuk perlindungan. Ya, walaupun kita harus menyadari itu bukan hak sebenarnya. Kita hanya mendapatkan kemurahan. Tapi harus tanamkan dalam hati. Kita harus punya kewajiban. Itu yang harus kita jalankan. Nah, untuk itu saya akan membawa saudara dalam kitab Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, di mana bangsa Israel sangat menekankan pada sunat lahiriah. Itu menjadi kemegahan mereka, kebanggaan mereka, sehingga itu membuat mereka arogan dan merendahkan bangsa lain. Mereka sangat arogan dan sangat merendahkan bangsa lain dalam hal sunat. Nah, untuk itu Paulus katakan apa? Alkitab mengatakan sebab ayat yang ke-28, sebab atau ayat yang ke-25. Di sini kita melihat ada hak dan kewajiban. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat bagi orang Yahudi. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jika orang yang tak bersunat, ini orang-orang kafir, memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sehingga ayat 28 dan 29 demikian bunyinya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi yang sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat yang sejati adalah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang dari manusia. Pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saya melihat ada suatu fakta di daerah-daerah Kristen tradisional, ada suatu fenomena yang menarik, bagaimana orang-orang yang Kristen justru mau menjadi Yahudi. Mereka memperlihatkan atribut-atribut keyahudiannya, mulai berubah dalam cara ibadah mereka. Dalam banyak hal mereka menunaikan Taurat. Apa-apa yang menjadi tradisi orang-orang Yahudi, Judaism, itu mereka jalankan. Awalnya mereka orang Kristen. Mereka justru melanggar dari apa yang Tuhan katakan, yang orang Yahudi yang sesungguhnya tidak tampak keyahudiannya secara lahiriah, tetapi secara batinnya. Apa itu? Ada ketulusan. Tuhan waktu pertama kali bertemu dengan Nathanael, Tuhan katakan, inilah orang Israel sejati. Kenapa? Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kenapa? Sebab dia mengalami sunat secara rohani. Sunat yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini kita boleh mengalami, walaupun kita bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi Tuhan katakan, kita mentaati firman Allah, itu kewajiban kita. Paling tidak saya mendapatkan dua kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah. Warga negara, bukan warga negara Israel saja, terlalu kecil. Menjadi warga negara Israel itu terlalu kecil. Kita menjadi warga negara kerajaan surga. Kita bagian dari keluarga Allah.
Maka ada paling tidak saya menemukan 2 yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, harus menjadi penurut firman Allah. Tuhan katakan, sunatmu yang kamu bangga-banggakan, gak ada artinya kalau kamu melanggar Taurat yang tertulis dalam buku. Tapi bagi orang-orang kafir yang mendapatkan atau memanfaatkan kemurahan Tuhan, hukum itu tidak tertulis secara hurufiah lagi. Hukum itu tidak tertulis secara huruf, tapi hukum itu tertulis dalam hidup kita, dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Nah, kalau kita tidak punya hukum yang tertulis di media-media cetak atau media-media tulis juga tidak tertulis di sini, apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan nanti waktu Tuhan datang. Nah, oleh sebab itu, biarlah kita ayo, sebagai warga kerajaan Allah, apa kewajiban kita? Menuruti firman Allah. Sebab penurutan kepada firman Allah, itu yang Tuhan katakan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan itu tidak dengan terpaksa. Orang melakukan Taurat itu dengan terpaksa. Atau menjadi kebanggaan. Tapi biarlah kita melakukan firman Allah sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya bawa kitab Injil Yohanes pasal 14. Silakan. Ya. Injil Yohanes pasal 14. Tuhan mau katakan, firman itu sebenarnya kepercayaan Tuhan kepada bangsa Israel. Waktu Paulus bersimulasi dengan orang-orang di Roma, dia katakan, apa sih kelebihannya orang Israel? Apa sih istimewanya sunat? Paulus katakan banyak hal, dalam segala hal. Sebab kepada mereka dipercayakan apa? Firman. Kalau kita masih mendapatkan kemurahan, waktu Tuhan sampai melewati batas ke daerah Tirus dan Sidon, dia menemukan seorang kafir, perempuan kafir yang merengek-rengek, minta pertolongan Tuhan. Tuhan katakan apa? Tidak layak roti itu dicampakkan kepada anjing. Tapi perempuan itu katakan, benar Tuhan, memang tidak layak, benar katamu. Tapi aku boleh menerima kemurahan Tuhan. Bagaikan seutas, bukan rantai, hanya seutas benang yang kecil. Dari surga diulurkan ke bumi ini. Aku boleh mendapatkan remah-remah dari roti itu. Ya, tetapi kalau kita manfaatkan benang demi benang, kita manfaatkan kemurahan demi kemurahan. Setiap hari kita bangun, setiap hari kita bisa melakukan apa-apa. Setiap hari kita beribadah, setiap hari kita melayani, kita mengatakan, Tuhan ini benang yang terulur dari surga. Satu saat, benang itu akan menjadi tali yang kuat, mengangkat kita dari bumi sampai dalam kerajaan surga. Amin. Saya pernah menyampaikan tentang bagaimana Abraham lepas dari godaan Mamon yang ditawarkan oleh Raja Sodom. Abraham katakan apa? Seutas benang, seutas tali kasut aku tidak akan ambil. Jangan kamu bilang aku kaya gara-gara kamu. Aku bukan diperkaya oleh siapapun, aku diperkaya oleh Tuhan. Apa itu benang? Ya, ikatan yang walaupun kecil. Perhatikan, kalau dari bumi, seringkali ini manusia, begitu benang yang diulurkan untuk orang-orang kafir dari surga, kita abaikan, kita tepis ya. Lewat firman Allah, sepatah kata firman kita abaikan. Padahal itu kalau kita kumpul satu demi satu, kita akumulasi, itu akan menjadi kekuatan yang mengangkat kita. Tapi kita abaikan. Sebaliknya, benang yang ditawarkan oleh Raja Sodom, ya itu enggak dianggap berbahaya. 1 kali diikat, 2 kali diikat, 3 kali, 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali, ya 1 juta kali. Lama-lama seperti istri Lot tidak bisa lepas. Padahal benang yang terulur dari surga kita abaikan. Biar malam hari ini sebagai orang kafir kita tidak berharap terlalu banyak. Kalau Yakub mungkin dia bisa melihat ada tangga. Biar kita bisa merasakan Tuhan terjulur dari surga. Hanya benang kemurahan. Tapi aku mau pegang setiap benang-benang kemurahan Tuhan. Sebab itu pada saatnya nanti kalau kita akumulasikan,
Itu kekuatan yang akan mengangkat kita. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak firman yang kita boleh terima dalam hari-hari ini? Akumulasikan dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan praktekkan. Ungkapan rasa terima kasih-Mu, ungkapan penghargaan-Mu kepada firman itu adalah melakukan. Tolong baca, kita belum baca ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ungkapan terima kasih kita, ungkapan kasih kita kepada Dia yang mengulurkan kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, yaitu melakukannya. Ya, jangan menolak. Kepada bangsa Israel Tuhan katakan, kamu dapat fasilitas yang luar biasa untuk masuk surga. Sunat itu fasilitas luar biasa. Tapi kalau engkau mengabaikan Taurat, gak ada gunanya. Fasilitas yang besar, sarana yang besar, gak ada gunanya. Sebab apa? Mesin penggerak itu tidak jalan. Mereka dapat lift. Kita dapat benang, mereka dapat lift. Ya. Tapi motor yang menggerakkan itu tidak jalan. Gak bisa. Ya, gak ada gunanya. Ada lift yang membuat kita gak usah naik tangga, tapi listriknya mati. Ngapain? Udah dipencet-pencet gak jalan, gak naik ke surga. Ya. Nah, orang Israel seperti itu. Tolong baca. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, hanya seutas benang saja. Kita bukan umat, kita tidak bertuhan, kita tidak punya Allah, tidak punya pengharapan, tidak ada bagian dalam janji itu. Tapi Tuhan katakan, ada kemurahan, Dia mau mati untuk kita. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang diabaikan oleh orang Israel. Mereka bangga dengan sunat, tapi abaikan perintah Allah. Tapi Tuhan katakan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Untuk kita setia selama-lamanya. Untuk kita mengasihi Tuhan selama-lamanya. Lagu tadi ya. Kita gampang, amin. Aku tetap setia. Kok bisa? Keluar lalu sudah tidak setia ya. Kita tetap cinta. Ada cinta yang lain kita berpaling. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita akan dikuatkan, dimampukan. Mencintai, mengasihi Tuhan selama-lamanya. Dengan praktek apa? Melakukan perintah Tuhan. Biar kita orang asing. Tuhan katakan ini Yahudi yang sejati. Tidak nampak keyahudiannya. Tidak perlu kita ada gini-gini, ada godek yang digini Yahudi ortodoks itu. Tidak perlu. Tidak perlu kita pakai atribut keyahudian. Tidak perlu. Tapi Tuhan katakan, Taurat itu tertulis dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Kita mengasihi Tuhan. Ini kewajiban kita. Kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan perintahnya. Kita mempraktekkan firman-Nya. Amin. Yang kedua apa? Menyembah Tuhan. Malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang menyembah Allah. Hukum pertama, ya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Allah adalah satu-satunya Allah yang disembah. Hukum yang pertama, Tuhan menampilkan diri sebagai Allah yang disembah. Sekaligus Allah yang merupakan satu-satunya. Sebab Dia katakan apa? Aku Allah yang cemburu, yang akan membalas ya penyelewengan, perselingkuhanmu itu sampai keturunan keempat dan seterusnya. Dia akan membalasnya, tapi memberikan belas kasihan kasih kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Praktek kita mencintai Tuhan, melakukan firman-Nya, menyembah Tuhan. Malam hari ini penyembahan kita bukan hanya secara hurufiah, secara jasmani, tapi apa itu penyembahan? Meninggikan Tuhan, memberikan nilai tinggi kepada Tuhan. Memberikan nilai tinggi kepada Tuhan, apapun tidak ada artinya apa-apa kalau disejajarkan dengan Tuhan. Itulah penyembahan. Jadi bukan hanya sekedar tutup mata, lipat tangan, qomat kamit, bahasa roh, dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar itu. Tapi seluruh praktek hidup kita.
hidupku adalah penyembahan. Beberapa waktu lalu saya sampaikan dalam lagunya. Hidup kita adalah penyembahan. Paulus katakan kepada orang-orang di Roma, bahwa setiap hari kita bagaikan di atas mesbah. Bagaimana kita menjaga hidup kita dalam pengaruh Roh Kudus, dalam pengaruh firman, dalam pengaruh kasih Allah. Sehingga setiap hari kita layak menjadi persembahan yang kudus, bukan persembahan yang najis. Bukan binatang yang mati dicekik atau mati diterkam binatang buas. Dan kita taruh di atas mezbah korban bakaran. Tuhan katakan najis. Yang notabene orang Israel bawa persembahan korban yang timpang. Tuhan katakan itu najis. Menajiskan mejaku. Tapi biar kita membawa hidup ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan itulah penyembahan kita. Itulah penyembahan kita. Selalu kita setiap hari, pikiran kita, Tuhan, saya mau hidup layak di hadapan-Mu. Saya mau hidup tak bercacat di hadapan-Mu. Itu yang Tuhan katakan kepada Abraham. Hiduplah tak bercacat di hadapanku. Sebagai ayat-ayat terakhir menutup penyampaian firman Allah. Supaya kita bisa mengerti. Kalau kita mengerti itu, kita tidak mungkin ibadah kita macam-macam. Tidak mungkin doa kita asal-asalan, tidak mungkin. Kita akan merasa malu, Tuhan. Kalau aku berdoa seperti demikian, ibadahku seperti demikian, pelayananku seperti demikian, tidak mungkin. Ya, Tuhan katakan kepada Abraham, Kejadian pasal 17 ya. Ya, ayat yang ke-1 demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, itu Allah yang harus disembah. Ya. Hiduplah di hadapanku dengan tak bercela. Itulah penyembahan kita. Hidup dengan tak bercela. Kalau kita melihat ini tak bercela, Paulus katakan kepada orang di Roma, persembahkan dirimu di atas mezbah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati, itulah penyembahan yang sejati. Maka kita tidak akan mungkin bisa melakukan atau berbicara tentang hal-hal yang bercela, yang tidak pantas. Jangankan berbicara, jangankan bertindak, bahkan ada dalam pikiran dan hati, kita tidak mau. Sebab apa? Tuhan lihat pikiran kita, Tuhan lihat hati kita, itulah penyembahan. Oleh sebab itu biar malam hari ini, ayo Tuhan, kita akan nyanyikan, Tuhan tolong untuk mengasihimu, Tuhan tolongku untuk mengasihimu. Ya begitu ya. Ajarku, beriku hati untuk menyembahmu. Oh Tuhan, itu lagu pertama tadi ya. Ya, beriku hati untuk menyembahmu. Untuk hidup tak bercacat, bercela di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Bukan Tuhan hanya lihat ya tingkah laku kita, gaya hidup kita, dan mendengar suara kita. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan teropong sampai dalam pikiran dan hati kita. Nah oleh sebab itu kalau kita melihat, biar setiap hari kita mau katakan, Tuhan, saya mau belajar tak bercacat. Walaupun pada prakteknya ya kita melakukan kesalahan. Tapi paling tidak ada kerinduan, Tuhan, saya mau melakukan yang terbaik. Dan waktu kita melakukan kesalahan, kita menyesal. Tuhan, kenapa aku sampai berbuat gitu? Kenapa aku ngomong kotor? Kenapa aku ngomong kasar? Kenapa sampai saya melakukan kesalahan itu? Ada duka cita yang kita rasakan. Bukan easy going. Bukan seperti orang no problem. Ya, tapi ada terusik. Jiwa kita yang benar itu tersiksa. Kenapa aku tidak bisa lakukan apa yang kehendak-Mu, Tuhan? Ada penyesalan. Dan itu membuat kita tergairah untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Seorang atlet yang punya ambisi yang luar biasa. Dia menyesal kalau dia sampai kalah. Dia menyesal kalau dia melakukan kesalahan. Sehingga itu membuat dia berlatih lagi. Sampai satu saat sempurna. Dia bisa mencapai pendidikan tertinggi dalam kejuaraan. Mungkin jadi juara medali emas dalam Olympic Games atau kejuaraan dunia atau apapun juga. Kenapa? Setiap kegagalan itu ada penyesalan. Kenapa aku kalah? Udah mau menang, kenapa kalah?
ternyata kalau dilihat kembali videonya, ada satu kesalahan yang konyol dia lakukan. Begitu juga kalau kita mau hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tak bercela di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, itu kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Ya, ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tak bercela. Hiduplah di hadapanku dengan tak bercela. Sebab Tuhan mau berurusan dengan Abram. Oleh sebab itu biar malam hari ini, kita yang tidak ada kaitan, dikaitkan, ini merupakan kemurahan Tuhan. Tanamkan dalam hati, ya Tuhan, saya mau hidup tak bercela. Abraham hidup tak bercela, saya juga harus hidup tak bercela. Bahkan saya lebih lagi, sebab Abraham hidup sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum mendapatkan pengorbanannya. Tapi kita hidup setelah mendapatkan korban kemurahan Tuhan itu. Kita harus lebih giat lagi. Sebab seperti semua sarana sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal adakah kita kerinduan untuk melakukan kewajiban kita. Kalau kita melakukan kewajiban kita, Allah tidak mungkin menahan hak yang mau Dia berikan untuk kita. Amin. Jangan terlalu pusing dengan pemeliharaan, jangan mau terlalu pusing dengan perlindungan. Ya, tapi biar pusinglah. Ya, gentarlah kalau kita tidak bisa melakukan kewajiban kita. Hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Dengan mencintai Tuhan lewat mempraktekkan firman Allah dan menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita akan ambil waktu, kita akan berdoa. Gunakan kesempatan untuk berdoa. Kita akan nyanyikan Yesus tolongku. Beriku hati untuk menyembah-Mu, ya. Haleluya. Kita ambil waktu dan ambil tempat yang memungkinkan kita berdoa dengan serius. Tuhan melihat, semoga penyembahan-Mu tak bercela di hadapan Tuhan. Jangan sambil ngantuk. Beriku hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mentaati-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Saudara kasih, wanita yang mengurapi Tuhan itu adalah wanita yang mendapatkan belas kasihan. Dia tidak diundang, tapi Tuhan membiarkan dirinya dijamah-jamah untuk mendapatkan tangisan, membasahi kakinya dengan air mata untuk mengurapinya. Biarlah kita boleh mendapatkan mata yang melihat kemurahan Tuhan seperti ini. Bayangkan seorang wanita harus tampil di depan kerumunan orang, itu dia harus membuang banyak hal, membuang malu, sepertinya melanggar kebiasaan. Tapi dia lakukan sebab dia melihat di situ selembar benang yang terjulur dari surga. Itu dia tangkap. Itu akan membawa dia naik. Oleh sebab itu kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah Tuhan. Haleluya.
Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mentaatimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 La 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 ya se Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. La 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 ya se. Shara la la ya se. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. La 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 ya se Haleluya, haleluya. La 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 ya se Haleluya. La la la. Oh, haleluya. 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 Terima kasih.
kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya la 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 ya si. Haleluya. 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 Syarala wala la la wala 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 wala. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami. Oh, kasihani kami Tuhan. Haleluya. 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 La 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 ya si. Shara la 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 la. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 ya si. Haleluya. Haleluya. La 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 la. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya la 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 ya si. Shara la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan dalam banyak kekurangan kami. Haleluya. Ya la 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 Yesus. Haleluya. 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 La 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 la. Oh. Shara la 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 la. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shara la 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 la. Oh, haleluya, haleluya. Ya nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, la 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 la. Oh, haleluya. Oh, la 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 la. Haleluya. Shara la 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 la. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Haleluya. Ya la 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 la. Haleluya. La 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 la. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. La 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 Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. La 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 ya
Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. La 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 ya si. Shi la 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 ya si. Ampuni kami. La 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 ya si. Ya la la la. Oh, haleluya, haleluya. La 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 la. La 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 la. Oh, syarala wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. La 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 la. Terima kasih Tuhan. La 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 la. Oh, la 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita akan nyanyikan lagu tadi. Haleluya. Haleluya. La 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 la. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati menyembah, beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu, untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah kita mengasihi Tuhan?
Tuhan katakan, praktekkan firman-Ku. Yang mengasihi Aku adalah orang yang melakukan firman. Biar malam hari ini kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Allah. Kita mengasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Itulah kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga. Kita mendapatkan kemurahan untuk menjadi warga. Dulu kita orang asing, tapi kita bukan orang asing lagi, tapi kawan sewarga dan kawan keluarga Allah. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mentaati-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapiku. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Malam hari ini kami ada di hadapan-Mu dengan segala problematikanya. Namun kami percaya kalau kami mengasihi Engkau, tidak mungkin Engkau menterlantarkan kami. Kalau kami melakukan kewajiban kami, hak kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kalau hak kami dalam tangan-Mu, Engkau tidak akan membiarkan dirampas oleh siapapun juga. Dan Engkau akan mempertahankan dan memberikan kepada kami dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seringkali kami memikirkan apa yang harus kami dapatkan dari Engkau, tanpa sedikit pun memikirkan apa yang harus kami berikan kepada Engkau sebagai kewajiban kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk menjadi warga kerajaan surga itu kemurahan-Mu. Sebab kami ini orang asing, namun kami boleh mendapat bagian. Kami boleh dianggap sama seperti orang asli. Dan kami menjadi kawan sewarga dari keluarga besar, kumpulan orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini biarlah berkat surga melimpah atas kami. Jadikan kami ada kemampuan untuk hidup tak bercela di hadapan-Mu. Seperti Abraham, oh Tuhan sudah hidup tak bercela. Biar setiap kami, anak-anak Abraham secara rohani, biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang tak bercelah. Kami memikirkan bagaimana hidup kami menyenangkan Engkau. Bagaimana kami boleh berkenan kepada Engkau. Bagaimana kami boleh mempermuliakan Engkau dalam keadaan kami, dalam apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Celikkan mata hati anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh memikirkan seperti apa yang sudah kami doakan malam hari ini. Tanpa kami menyebutkan satu persatu kebutuhan kami, Engkau-lah yang melihat. Engkau yang mendengarkan. Engkau melihat setiap detak jantung kami, ketakutan kami. Dan sebenarnya Engkau sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah berkat surga melimpah atas kami. Dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Doa kebaktian kita malam hari ini sudah selesai. Kita akan beribadah pada hari Kamis. Ada pendalaman Alkitab jam 6 sore. Disertai dengan perjamuan kudus.
Dan hari Sabtu sore ada kebaktian remaja muda jam 17.30. Dan minggu pagi ada kebaktian sekolah minggu jam 9.30 pagi. Dan sore hari ada kebaktian umum jam 17.30. Itu disertai dengan perjamuan suci sebab hari itu adalah hari minggu pertama dalam bulan ke-10. Cepat sekali, saudara. Kita berlari, kita mengejar apa yang harus kita kejar. Yaitu apa? Kita mendapatkan jalan masuk kepada Bapa, ya. Puji Tuhan, inilah kebaktian kita. Setialah, nantikan kami dalam setiap ibadah, doakan kami untuk kami tetap ada, tetap bisa melayani sampai Tuhan datang kembali. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam.